Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Mercy Javier Marian. Saya bersekolah di SMA Negeri 2 Pati dan saya di kelas 11-3 Ekonomi dan saya absen 22. Jadi saya akan menyampaikan mengenai gaya hidup berkelanjutan dari aspek kebersihan, pengolahan sampah dan makanan. Dan jadi tadi saya mendengarkan materi dan dinarasumberi oleh Bapak Dr. Ling Ahmad Qasim SKM MT. Dan Bapak ini mempunyai beberapa kompetensi dasar yang dicapai, yaitu 1. Kesehatan pencegahan, 2. AMBAL BMSP, 3. Perencanaan Green Hospital, dan yang keempat K3 DMSP, kelima ada asesor kompetensi DMSP, yang keenam ada DFI, dan ketujuh ada BPJ LKPP. Dan saya akan langsung membahas mengenai materinya, yaitu berkelanjutan berarti melaksanakan pembangunan saat ini dengan optimal dan tidak mengorbankan generasi yang mendatang. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kebersihan, yaitu yang pertama ada 20% faktor dari pelayanan kesehatan seperti pelayanan dari klinik, rumah-rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan yang mempengaruhi kesehatan kita. Terus ada 30% dari perilaku manusia seperti kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, itu yang pasti akan mempengaruhi kesehatan diri kita masing-masing. Terus ada 40% faktor lingkungan, yaitu di mana kita bertempat, di mana kita berteduh atau kita melakukan aktivitas pasti akan mempengaruhi kesehatan kita. Jika kita keseringan bermain di tempat-tempat yang kumuh, yang pasti kita akan mudah terserang penyakit. Dan terus ada 10% ada dari faktor genetika, yaitu dari faktor keturunan kita. Jika orang tua kita atau kakek atau nenek kita mempunyai penyakit bawaan, pasti ada 10% menular ke anaknya atau ke kita. Terus ada prinsip pengolahan lingkungan hidup, yaitu menjaga lingkungan hidup. Isu prioritas yang dapat mempengaruhi kesehatan yaitu perubahan iklim. Dampak yang terjadi yaitu penurunan kualitas air, alih fungsi lahan yang memicu bencana alam, pengolahan wilayah pesisir, terus ada pengolahan sampah dan limbah B3. Terus saya akan menyampaikan kondisi sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, yaitu nomor 1, stop BAB sembarangan atau SBABS. Itu dari kita men-stop BABS, kita akan terhindar dari penyakit diare, polio, kolera, disentri dan lain-lain. Juga kita harus mengecek selalu apakah air yang kita selalu gunakan itu mempunyai kandungan yang bersih sehingga bisa kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada CTPS, terjadi dalam 5 tatanan, yaitu CTPS di sekolah, di rumah tangga, di institusi kesehatan, di tempat umum, dan di tempat kerja. Jadi CTPS itu cuci tangan pakai sabun. Jadi sebelum kita makan dan sudah kita makan, sebaiknya kita memakai sabun untuk kebersihan kita. Terus yang ketiga itu ada pengelolaan air minum makanan rumah tangga atau PAM RT. Yang keempat ada pengelolaan sampah rumah tangga. Yang kelima ada pengelolaan limbah cair. Jadi yang terakhir yang kan saya sampaikan, pangan yang aman untuk dikonsumsi adalah pangan yang terhindar dari cemaran, 1. bahan fisika, 2. bahan kimia, dan yang ketiga bahan biologis. Jadi itu saja yang saya rangkum dari materi yang tadi disampaikan oleh Dr. Bapak Ling Ahmad Qasim. Sekian dan terima kasih.